Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai turunan berarah dan gradien. Nah, materi ini biasanya dipelajari di kalkulus PUB banyak teman-teman. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Misalkan P yaitu X, Y, dan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah X dan Y positif. Maka turunan parsial di P dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, Fxp artinya turunan P terhadap X, yaitu limit H mendekati 0, Fp plus Hi dikurangi Fp dibagi H. Kemudian Fyp artinya turunan P terhadap Y, turunan Fp terhadap Y itu dirumuskan sebagai limit H mendekati 0 dari Fp plus Hj dikurangi Fp per H. Nah, ini kalau kita menurunkan terhadap X, di sini yang digunakan adalah vektor I-nya. Kemudian untuk ketika kita menurunkan terhadap Y, di sini yang diikutkan adalah vektor yang mengandung unsur J-nya. Nah, untuk memperoleh konsep yang kita tuju, yang harus kita kerjakan hanyalah mengganti I atau J dengan suatu vektor satuan O. Nah, definisinya, untuk setiap vektor satuan O, misalkan DUFP sama dengan limit H mendekati 0 dari Fp plus HU dikurangi Fp per H. Nah, limit ini jika ada, itu disebut sebagai turunan berarah F di P pada arah U. Nah, untuk memahami ini, kita lanjut saja nanti ke contohnya. Nah, misalkan ini ada gambar seperti ini, teman-teman. Nah, jadi DIFP itu sama dengan FXP dan DJFP itu sama dengan FYP. Nah, karena P sama dengan X, Y, kita juga menggunakan gambar DU Fx, Y. Nah, gambar di samping itu memberikan interpretasi geometri dari DU Fxy. Nah, vektor O menentukan suatu garis L di bidang XY. Nah, ini ada vektor U. Itu menentukan suatu garis L di bidang XY. Ini bidangnya. Sumbu X dengan sumbu Y. Yang melalui titik ini X0, Y0. Nah, bidang yang melalui L itu tegak lurus terhadap bidang XY, memotong permukaan Z. Nah, ini bidang ini itu tegak lurus dengan bidang XY dan memotong bidang Z sama dengan Fxp, ini bidang Z. Dalam suatu kurva C, ini adalah kurvanya, ini kurva C. Nah, garis singgungnya di titik ini, garis singgungnya di titik X0, Y0, Fx0, Y0 dan mempunyai kemiringan DUF X0, Y0. Nah, untuk penafsiran lainnya yang berguna adalah bahwa DUF X0, Y0 itu mengukur laju perubahan F terhadap jarak dalam arah U. Nah, hubungannya dengan gradien itu del Fp itu sama dengan Fxpi ditambah Fypj. Nah, artinya ketika kita mencari gradien berarah ini,
kita harus menurunkan fungsi terhadap X dulu. Kemudian kita substitusikan titiknya. Kita juga butuh turunan fungsi tersebut terhadap Y ini. Kemudian setelah kita temukan, kita substitusikan titiknya ke Fy tadi ini, sehingga kita dapatkan suatu gradien vektornya. Nah, teorema A, misalkan F terdiferensiasikan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1i ditambah U2j, dan DUFP itu sama dengan U kali del FP. Nah, atau bisa kita jabarkan juga U-nya ini U1 kali Fx X, Y ditambah U2 Fy X, Y. Nah, P-nya ini kita ganti dengan titik X, Y. Nah, untuk unsur U1-nya ini kita kalikan dengan turunan terhadap X-nya. Untuk unsur U2-nya kita kalikan dengan turunan terhadap Y-nya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Jika fungsi Fx, Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi xy ditambah 3y kuadrat, tentukan turunan berarah f di 2, -1 pada arah vektor A sama dengan 4i plus 3j. Nah, untuk penyelesaiannya, nah, pertama kita mengingat kembali vektor satuan U pada arah A, yaitu, nah ini rumusnya, U sama dengan A dibagi besar vektor A. Nah, atau bisa kita tulis juga sebagai 1 per, nah karena besar vektor A adalah akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, kemudian kita kali untuk vektor A-nya bisa kita tulis dalam bentuk kurung siku ini, A1, A2. Nah, sehingga vektor satuan U pada arah A bisa kita tulis sebagai U sama dengan 1 per A1-nya tadi adalah 4. A1 itu miliknya I. Kemudian 4 kuadrat ditambah untuk A2-nya itu 3 miliknya J. Berarti 3 kuadrat. Kemudian kita kali dengan 4,3. 4 itu punyanya I, 3 itu punyanya J. Nah, sehingga kita dapatkan 1 per 5. Ini dari mana? 4 kuadrat itu 16 ditambah 9. Jadi akar 25, berarti 5. 1 per 5 dikali 4,3. Nah, jadinya 4 per 5,3 per 5. Atau bisa kita tulis sebagai U sama dengan 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Nah, ini adalah vektor satuan dari O. Nah, setelah kita punya vektor satuan O, nah kita juga mencari turunan F terhadap X. Nah, fungsi ini kita turunkan terhadap X. Kita lihat berarti turunan dari 4x kuadrat jadinya adalah 8x. Kemudian untuk negatif xy itu jadinya y. Kemudian untuk plus 3y kuadrat itu 0. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali konsep turunan. Nah, sehingga kita masukkan titiknya 2, -1 ke fungsi 8x dikurang y. Nah, ketemu hasilnya 17. Nah, kemudian kita nyari juga fungsi, turunan fungsi terhadap y. Nah, fungsi ini kita turunkan terhadap y. Turunan dari 4x kuadrat itu 0. Kemudian turunan dari negatif xy itu adalah negatif x. Kemudian untuk 3y kuadrat itu 6y. Nah, kemudian kita substitusikan titik 2, -1 kepada fungsi turunan terhadap y tadi, yaitu negatif x plus 6y. Kita substitusikan ke sini, nanti ketemu hasilnya negatif 8. Nah, sehingga berdasarkan teorema yang A tadi, kita peroleh bahwa du fx, y sama dengan u1 kali fx x, y ditambah u2 kali fy
X, Y. Nah, berarti untuk titik 2, negatif 1, kita substitusikan tadi U1-nya 4/5. Kemudian Fx-nya adalah 17. Kemudian untuk U2-nya tadi 3/5. Kita substitusikan ke sini. Kemudian untuk Fy-nya negatif 8. Nah, sehingga kita hitung hasilnya adalah 44/3. Nah, jadi turunan berarah dari F di 2, negatif 1 pada arah vektor A sama dengan 4i plus 3j adalah 44/3. Kemudian untuk contoh yang kedua, carilah turunan berarah fungsi fx, y, z sama dengan xy sin z di titik 1, 2, pi/2 pada arah vektor A sama dengan i plus 2j plus 2k. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari vektor satuannya dulu dari vektor A ini. Nah, dengan rumus tadi kita substitusikan, yaitu 1/1 kuadrat 1 dari koefisiennya i ini, kemudian ditambah 2 kuadrat dari j ini, kemudian ditambah 2 kuadrat dari k ini, kemudian dikali 1,2,2. Nah, ketemu nanti 1/3 kali 1,2,2. Nah, sehingga ketemu 1/3, 2/3, 2/3. Atau bisa kita tulis sebagai U sama dengan 1/3i ditambah 2/3j ditambah 2/3k. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan fungsi x, fungsi f terhadap x. Jadi fungsi ini kita turunkan terhadap x, yaitu ketemu y kali sin z. Nah, untuk cara menurunkannya seperti pada konsep turunan biasa. Nah, kemudian kita substitusikan titik ini ke sini, hasil turunan terhadap x. Nanti ketemu hasilnya 2. Karena yang kita masukkan di sini hanyalah y sama z-nya, karena unsur titik x ini di sini tidak ada. Sehingga jadinya 2 kali sin pi/2. Nanti hasilnya 2. Kemudian untuk turunan f ini terhadap y, kita temukan yaitu x sin z. Nah, fungsi ini kita turunkan terhadap y. Ketemunya adalah x sin z. Kemudian kita substitusikan titik ini ke fungsi turunan terhadap y ini. Berarti x-nya 1 dikali sin z. Z-nya pi/2. Sama dengan hasilnya adalah 1. Nah, untuk contoh yang pertama tadi, kita hanya butuh fx sama fy. Nah, karena di sini adalah fungsi dengan 3 peubah, maka kita juga butuh fz atau turunan terhadap z, yaitu fungsi ini kita turunkan terhadap z. Nanti hasilnya adalah x y kali cos z. Kemudian titik 1,2, pi/2 kita substitusikan ke sini. Hasilnya adalah 0. Nah, sehingga berdasarkan teorema yang A diperoleh bahwa du sama dengan fx, y, z sama dengan u1 kali fx x, y, z ditambah u2 kali fy x, y, z ditambah u3 kali fz x, y, z. Nah, untuk titik 1,2, pi/2 kita peroleh u1-nya tadi sudah kita hitung, yaitu 1/3. Dari mana? Saya akan buka kembali. Nah, ini U1, ini U2, ini U3. Kemudian fx-nya kita dapatkan tadi 2. Kemudian U2-nya tadi 2/3, fz-nya 1, U3-nya 2/3, dan fz-nya adalah 0. Sehingga ketika kita hitung, kita peroleh
4/3. Nah, jadi turunan berarah dari fungsi tadi adalah 4/3. Nah, demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman, teman-teman dapat mencoba 5 soal yang ada di layar ini.